susah dan ini sehingga anaknya ini kalau itu nggak ada masalah, tapi kalau seandainya nggak ada masalah, maksudnya masalahnya bisa diredam, tapi kalau udah kita harus sebagai ibu belum lagi sosial media macam-macam paparan Itu setuju nggak kalau seandainya ada aturan seperti gue atau apa di Australia tuh di Cina juga anak usia berapa tidak boleh main sosial media. wajib harus Setuju ya? setuju sekarang gini ada berapa banyak sih orang yang terutama yang di level pendidikan bawah itu mereka ada pengalaman sekali Masalahnya sekarang kalau zaman dulu kan tuh mahal ya. sekarang yang baru aja 1 juta 2 juta dapat Iya, baru loh, yang baru. belum bicara yang besar ratusan ribu mungkin ya, artinya bukan hal yang susah untuk didapetin kan, dan itu terjadi di gue tuh keliling dari Sabang sampai Merauke udah pernah, seluruh provinsi di Indonesia udah pernah selama gue jadi wartawan itu 3-4 tahun ini, dan lihat dari pelosok-pelosok masuk ke dalam itu ya begini, anak kecil umur 4 tahun 3 tahun, walaupun mereka cuma di setelin Awalnya ya bukan awal, cuma di play ya kan, tapi sisanya ya mereka sendiri, which is itu ada positifnya, cuma lebih banyak negatifnya untuk anak di bawah. Walaupun sekarang misalnya kalau ya ada YouTube Kids segala macam, nggak mau mereka, nggak bisa. anak gua aja misalnya nonton Netflix itu mereka maunya yang ini, gue bilang kita udah sediain yang sesuai dengan usianya gitu kan, even sesuai dengan usianya itu beda loh standar dengan kita. Iya betul memang benar. Kalau kita bicaranya gitu, nah sekarang gini, let's forget about the politics first. What happened with the society? Dengan yang terjadi dari netizennya, dari orang-orang yang kita nggak usah dijadikan dari masyarakat dan sebagainya menghadapi masalah-masalahnya seperti sekarang datang ke tubuh ini, bahkan everybody need fake, everybody it is an example, very easy example. Kemarin kejadian bencana alam, gue bikin konten terus gue banyak lah dari gue pribadi gue bantu banyak, because I don't like it. Oke, gue disuruh gue gak bantu begini bukan yang harusnya nyumbang. Tanya, apakah sekarang ada di zaman ketika seseorang harus berpura-pura? Apakah ketika gue bantu gue harus posting? Apakah sudah tidak bisa lagi menjadi manusia individu? Karena the world change very fast. Gue sudah tidak bisa orang yang gue lihat. Gue bahkan seperti kemarin gue ada profesor yang bisa karena sekarang di bawah. What you see is not what you get. Yes, karena apa yang lu tahu di sana dengan filter yang bertubi-tubi dengan ini juga tuh ini gitu kan. Nah, what do you think? Ya kalau cuma filter tipis ya itu ya oke. Ya. Ya kalau filter itu oke lah. Tapi kalau seandainya dia memerankan bukan dengan dirinya dia, harus gue Oke. Dan gue selalu ketika gue bikin konten dan sebagainya itu selalu karena gue dididik dari lingkungan jurnalistik dari awal, dan dimana originalitas informasi bukan kulit beda kalau kulit beda loh. Originalitas informasi itu once kita hianat, once kita berbohong soal itu, maka kita punya problem. This question actually gonna go to apakah politik bermain di situ? Harusnya. Apakah yang lu lihat bermain di situ? Jadi fake it till you make it gitu. Either fake it till you
make it, or some the things that you see is not actually? Boleh. No, I know it's not boleh. Do you think it is? Gini, ketika politik dibangun atas dasar kebohongan, maka yang terjadi adalah menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain, dan energi yang akan habis terkuras untuk itu. Ketika politik dibangun dari orisinalitas, maka percayalah, semesta akan mendukung. Dalam artian bahwa fitrahnya manusia, basicnya manusia, dasarnya manusia adalah dia berjalan untuk memberikan manfaat. Dan ketika kemudian dia berpikir terlibat dia dengan kebohongannya, maka yang terjadi adalah kehancuran pasti. Dan itu Belum. dan itu ditulis dalam suci. Yes, Setidaknya Al-Quran. tapi apakah pasti? Kalau kita larinya ke value, ya Hitler aja. Tapi banyak orang-orang yang tidak tahu. Machiavellian kemudian dikenang sebagai sosok yang sangat buruk dan menjadikan pengingat bagi setiap siapapun yang melakukan sifat-sifat yang terkecil, itu kemudian dianggap sebagai sebuah konotasi negatif harus dikontrol. Oke, dan my question was this. Apakah di saat ini ketika seseorang politikus dan sebagainya pure secara jujur dan sebagainya pure ya dengan apapun secara jujur Gini, di dunia tidak because the way you were talking is in a perfect way. iya, This is not perfect way. betul. Sekarang apa sih yang bisa kita bohong? Semua terbuka. Bahwa kita tidak memberikan informasi 100%, iya. Ya. Katakanlah cuma 1%, tapi 1% itu pastikan bahwa dari 97. Sisanya 99% ya kita tahan dulu dengan cara kita macam-macam lah ya. Bahasa kita, cara kita menyampaikan, back to siapapun yang memberikan cara itu. Tapi apa yang keluar dari mulut kita tidak boleh seperti itu. Padahal gitu. Kita bicara soal jejak digital, kita bicara soal apa, itu akan terbuka. Dan itu jadi bohong. Ya, but you can check in some digital. Ya katakanlah 1000 kebohongan yang terus dikatakan menjadi kebenaran. Di situ kita bisa menilai. Hal itulah yang terjadi dari seorang wartawan ketika ia bekerja. Sebenarnya termasuk menemukan Gimana dengan resiko? resiko yang selalu ada di pikiran kita. Kalau lu mengatakan Padahal semuanya itu bohong. Kita selalu berpikir bahwa kita akan bijaksana tidak upaya kita. Gua nggak pernah pikir. Itu campur tangan Tuhan. Bukan kita. tapi kan di dunia itu paham, tapi kan di dunia itu tidak selalu orang baik benar. Dan orang tidak baik pasti akan terbuka pada waktunya dan dia akan menjadikan pelajaran yang buruk di peradaban. Tinggal itu pilihan. Apa artinya 70 tahun, 40 tahun, tapi kemudian dalam sejarah kita ditulis sebagai sekarang gue tanya, kalau lu jadi cucu Machiavelli, Oh, lu jadi cucu larinya ke sana jadi gitu cucu ya. Hitler, Ya, baru kan tercatat dalam sejarah itu baru di dunia, belum kehidupan setelah dunia yang gue Ya, yakin. ya. Itu pilihan sekali lagi. Itu beda. Tapi iya juga kan bahwa tidak semua orang yang baik bisa menang. Tidak semua orang yang baik bisa Pasti menang. menang. Itu lebih sulit. Ya, bahkan lebih sulit. Di dunia ini ya, di dunia ini Lebih sulit. Secara logika. Tetapi pada saatnya dia akan selalu menang di hati dan nurani manusia.
manusia dirinya dia sendiri sebagai manusia sebetulnya. dan orang lain yang nurani bersih. Dan bukankah peradaban harus dibangun? Kita bicara soal bagaimana kebohongan bisa memenangkan, bagaimana manipulasi bisa memenangkan. Peradaban seperti apa yang kita akan bayangkan 100 tahun ke depan? Sekarang terjadi seperti ini, 5 tahun ke depan pasti akan lebih buruk lagi. 10 tahun ke depan pasti akan lebih progresif lagi Ya hutang berarti. negatifnya. 100 tahun ke depan hancur. Nah kalau lu melihat seperti itu, gue balik lagi. Nah, in this project lo harus gimana? Kita harus gimana? Masyarakatnya harus gimana? Kitanya harus gimana? Suara, jangan pernah lelah mengatakan Kebenaran menurut sih. kebenaran ada dalam hati. Dan kita bisa merasakan itu. Ada banyak orang benar yang mana? Iya kan? Publik yang mana? Gak usah jauh-jauh. Tuhan memberikan kita. Tadi gua katakan terus, Tuhan, lo merasa nggak sih ketika lo mau melakukan sesuatu, Tuhan mengatakan jangan, karena ada hal yang ini nggak bagus, karena begini. Bukan logika lo yang ngomong, nurani. Baru kemudian diterjemahkan ke dalam logika. Oh ya benar juga ya. Karena ketika logika yang berbicara, itu udah tercampur aduk dengan nafsu. Apapun itu,